Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Budi Aryadi. Saya ingin mempresentasikan tentang bagaimana mengelola UMKM menggunakan sistem tata kelola keuangan jurnal.id. Nah, ini adalah contoh UMKM yang saya bimbing ya, bagaimana sistem keuangannya itu dikelola dengan profesional. Nah, saya akan jelasin dulu frameworknya bagaimana sistem ini nanti dikembangkan ya. Jadi sistem kita itu adalah sistem keuangan online ya, di mana penggunanya itu bisa mengakses lewat web, kemudian penggunanya juga bisa mengakses lewat mobile. Jadi semua aktivitas keuangan di dalam sistem keuangan ini dikendalikan secara online di satu server ya. Ini yang pertama, user bisa menggunakan lewat web, kemudian user juga bisa menggunakan lewat mobile. Kemudian aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya yang pertama adalah pembelian. Ya, pembelian itu kita record data supplier, kemudian kita record juga data pembelian. Pembelian itu bisa cash, bisa kredit. Kalau belinya cash, itu nanti langsung masuk ke kas. Kemudian kalau misalnya dia tidak cash, maka kita juga akan tahu kemana kita hutang atau berapa hutangnya dan sebagainya. Jadi manajemen hutangnya akan terlihat. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah tentang kas bank. Ya, kas bank itu nanti kita bisa tahu berapa uang cash, ya, berapa uang cash di kasir, berapa uang cash di bank, ya. Kita juga bisa terima uang sebagai sebagai modal, atau kita juga bisa kirim uang, ya. Atau kita bisa juga transfer uang. Di sini nanti ada istilah transfer uang. Ya, transfer uang itu adalah memindahin uang dari kas ke rekening satu perusahaan, bukan ke perusahaan lain ya. Jadi nanti di sini ada terima uang, kirim uang, dan transfer uang. Yang selanjutnya adalah tentang penjualan. Ya. Kita bisa melakukan penjualan, transaksi penjualan, tentu kita harus punya data customer. Ya. Penjualan itu bisa dilakukan secara cash, bisa juga dilakukan secara tidak cash atau yang nanti kita sebut dengan piutang. Nah, transaksi penjualan ini saya bedain menjadi dua. Yang pertama adalah point of sale. Ya, misalnya bisnis Bapak dan Ibu itu kayak rumah makan. Jadi transaksinya bisa menggunakan komputer, bisa menggunakan tab yang terhubung dengan printer. Ya, jadi di sini cuma model bagaimana kita jualannya aja. Ya, terserah Bapak dan Ibu mau gunain mobile, ya. Kemudian satu lagi mau gunain website. Endingnya apa? Bisa ke kertas, ya, bisa ke digital, point of sale-nya bisa ke email dan sebagainya. Oke, dari transaksi ini nanti kita bisa ukur, oh ternyata uang kita di orang ada segini, kapan jatuh temponya itu juga bisa kita monitor. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya. Ya. Biaya ini adalah aktivitas pengeluaran kita, ya, di luar pembelian. Ya, kalau di sini sifatnya adalah non fisik, misalnya bayar gaji, bayar telepon, bayar spedi, bayar konsultan, bayar macam-macam tuh ada di sini semua. Atau misalnya prepaid, atau kita bagi hasil, semua nanti akan direcord di sini. Nah, aktivitas pembelian, penjualan, dan biaya ini kita simpan ke dalam sebuah laporan keuangan dengan standar akuntansi. Kita bisa lihat neracanya, ya, berapa uang yang di dalam rekening, berapa hutang, berapa piutang, ya. Kemudian kita bisa juga lihat laba rugi, ya, kita juga bisa lihat arus kas setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Kita juga bisa lihat detail penjualan, siapa yang beli, produk yang dibeli apa, ya kan. Kemudian kita juga bisa monitor apa aja yang kita beli, ya, apa aja yang kita beli, kemana kita belinya, berapa hutang kita, ya. Di sini ada hutang, ada piutang, dan kita bisa melihat komponen biaya, ya. Saya akan mulai dari pengguna dulu, ya. Jadi kita bisa gunakan lewat pengguna, ya. Kalau misalnya lewat pengguna nanti loginnya seperti ini.
Ya, saya akan live aja, misalnya myjournal.id. Ya, usernya nanti akan saya kirim ke Bapak dan Ibu, masukkan email, masukkan user, ya. Kemudian kalau yang via mobile, Bapak dan Ibu bisa download di alamat ini. Nanti dilihat di deskripsinya, teman-teman bisa langsung link ya, baik yang ini ataupun yang ini nanti saya letakkan di deskripsi video ini. Nah, kemudian utang piutang, oke, sudah. Kita coba masuk ya, kita coba masuk misalnya. Nah, ini saya coba masuk, nanti Bapak dan Ibu juga silakan login ya. Usernya akan saya kirim ke WhatsApp atau ke email ya. Ini saya coba masuk. Ya, dashboardnya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Oke, kita lihat. Ini versi websitenya ya. Ini versi websitenya, versi mobilenya tentu berbeda lagi. Tampilannya lebih sederhana. Ya. Ini memang benar-benar baru, jadi belum ada transaksi apa-apa. Bapak dan Ibu bisa melihat gitu. Nah, di sini kita mulai dari mind map yang pertama tadi. Saya mau misalnya bermain di kas bank ya. Sini pilih kas bank ya. Sini kas bank misalnya. Oke, saya punya kas, kemudian kas Jawa Timur, kemudian punya giro. Misalnya saya punya rekening BCA misalnya ya. Itu nanti kita bisa buat rekening baru. Ya. Di sini saya masukkan misalnya modal saya 40 juta gitu ya. Jadi di sini bisa dimasukkan modal 40 juta. Kemudian saya juga mau nambah modal ke kasir kecil misalnya ya. Saya misalnya terima uang. Ini hanya sebagai simulasi ya. Misalnya mau kasih uang ke kasir gitu ya. Oke, kita buat siapa nama kasirnya, misalnya Maya gitu ya. Oke, karyawan. Oke, ini kita buat karyawan. Kita kasih nomor handphonenya misalnya 0811 767 4848 misalnya gitu. Kemudian disimpan. Oke, di sini kita katakanlah sebagai modal. Sebagai modal. Oke, misalnya di sini sebagai modal, terus ini untuk kas kecil kasir misalnya ya. Katakanlah 500.000 123. Oke, kapan kita kasih? Katakanlah kita kasih tanggal 14 kemarin. Ya, kemudian kita buat penerimaan. Oke. Kita lihat lagi ya. Oh, berarti kita bisa monitor uang di kasir 500.000, uang di rekening Bank Jatim 40.000. Nah, kemudian kita bisa lihat aktivitas neracanya. Ya, neracanya kita lihat dulu di laporan, kemudian pilih neraca. Ya, kita lihat di sini ya. Uang di kas 500.000, uang di Bank Jatim 40.000. Uang ini sebagai apa? Uang ini sebagai modal ya, sebagai modal dalam bentuk saham. Ini adalah tahap awalnya ya. Tahap awalnya seperti ini. Oke. Kita kembali. Terima uang sudah, kirim uang sama, transfer uang sama ya. Jadi transfer uang misalnya kita mau melakukan transfer uang ya ke kas bank ya. Kita mau pindahin dari kas ini ke sini. Misalnya saya kirim uang ya, transfer dana ya, dari rekening mana misalnya dari rekening kas ke rekening Bank Jatim berapa, katakanlah 300.000 123. Oke, tanggalnya tanggal kemarin misalnya ya. Kemudian di sini misalnya mutasi ke rekening Bank Jatim misalnya ya. Oke, kemudian kita transfer ya. Kemudian kita lihat kas bank, maka sudah pindah ya, sudah pindah seperti ini. Jadi kita tahu posisinya di kasir kan. Biasanya kalau bisnis itu uang cashnya nggak boleh lama-lama di kasir. Maka yang harus kita lakukan adalah
transfer dana, pindahin dari kas kemudian ke Bank Jatim, ya seperti itu. Atau misalnya kita di sini ada kas owner, jadi diberikan ke ownernya, tinggal buat aja akun barunya. Oke, ini saya anggap kas bank selesai ya. Dari sini saya langsung ke pembelian, ya kita ke pembelian. Oke, di sini kita ada menu ya, dashboard, laporan, kas, penjualan. Kita ke pembelian dulu. Ya. Oke, saya buat dulu misalnya buat baru. Oke, oke tampilannya seperti ini. Nah, kita misalnya beli barangnya kemana ya? Misalnya beli barangnya itu ke pasar misalnya. Pasar apa misalnya? Pasar Beringharjo. Beringharjo misalnya ya. Nomor kontaknya ada nggak? Kalau ada ya ada. Kalau misalnya ada alamat lebih bagus. Saran saya di awal data ini dilengkapin karena sistem ya. Jadi nanti lebih gampang. Oke. Simpan. Oke, ini sudah ada. Kalau misalnya nanti sama ya nggak usah diisi berulang-ulang gitu ya. Tanggal transaksinya misalnya hari ini atau kemarin lah misalnya, saya contohkan kemarin. Oke, ini bisa ngutang nggak? Oh, misalnya harus cash and delivery hari ini misalnya ya. Kita beli misalnya, oh produknya apa ya? Misalnya jahe. Ya jahe, satuannya tambah satuan kilogram misalnya. Oke, simpan. Ini nggak ada. Saya nggak jual, saya beli. Oke. Sebentar, kok nggak aktif ya? Sebentar. Ya, saya mohon maaf ya. Di sini saya perbaiki dulu ya. Di sini saya perbaiki dulu. Karena untuk melakukan pembelian dan penjualan itu kita itu membutuhkan produk ya. Jadi pembelian itu kita tambahkan komponennya adalah buat produk dulu ya. Produk yang mau dijual dan produk yang mau dibeli ya. Produk ya. Oke. Kita buat produk dulu. Misalnya gini ya, di sini ada produk. Kemudian kita oke, di sini buat produk baru ya, produk baru. Misalnya produknya itu apa sih yang mau kita beli itu gitu ya. Misalnya jahe. Jahe merah ya. Jahe merah satuannya apa? Kilogram ya. Kemudian saya nggak jual ini ya. Saya cuman beli aja sebagai bahan baku. Misalnya per kilonya itu katakanlah 8. Katakanlah 20.000. Ini cuman sebagai contoh ya. Oke, 20.000 kita buat produk baru. Kemudian produk lagi. Misalnya saya beli lagi misalnya kunyit ya. Ini yang kita jual, ini jahe merah. Kemudian kita buat produk baru misalnya kunyit. Nah, Bapak dan Ibu bisa entry barang-barang yang dibeli dulu sebanyak-banyaknya misalnya. Makin detail makin bagus. Ya, kategorinya nggak usah ada, unitnya kilogram. Kemudian saya nggak jual kunyit, saya beli kunyit itu katakanlah 10.000. 1, 2, 3. Oke. Buat produk. Kemudian apalagi ya, misalnya kita beli itu kencur sudah. Ini adalah produk yang dibeli ya. Ini adalah produk yang dibeli, ini adalah produk yang dijual ya. Bedanya seperti itu. Kalau misalnya produknya dibeli dan dijual ya tinggal diubah aja ya. Misalnya apa ya yang produk baru, kita mau buat produk itu yang dibeli yang dijual. Misalnya apa ya? Air mineral.
botol misalnya ya. Ini botol, kemudian saya belinya katakanlah harga 3.000, jualnya harga 8.000 misalnya. Oke, seperti itu. Gak apa-apa. Oke, buat produk. Oke. Nah, kita sudah buat produk ya. Jadi tahap awal kita sudah buat produk. Ini sudah. Nah, kemudian kita bisa melakukan transaksi beli. Ya, kita bisa melakukan transaksi beli. Maka kita ke pembelian. Oke, ini belum ada pembelian ya. Kita melakukan pembelian. Oke, kita pilih. Kita tadi punya belinya di pasar. Kapan belinya? Misalnya belinya kemarin ya. Kemudian nggak bisa ngutang misalnya gitu ya. Ini diisi atau pembayarannya 7 hari atau 15 hari. Jadi biasanya kalau UMKM itu jarang ngutang. Tapi ya terserah sesuai kondisi. Nah, yang dibeli apa? Yang beli jahe merah ya. Berapa kilo? Katakanlah 20 kilo. 20 kilo. Harganya berapa? Nah, ini harganya bisa diubah-ubah ya. Bisa defaultnya 20.000, tapi kenyataannya, oh ini lagi murah mas. Harganya berapa? Harganya 18.000. Oh ya udah muncul. Kemudian saya juga beli kunyit ya. Beli kunyit. Beli kunyitnya berapa? Beli kunyitnya katakanlah 5 kilo. Harganya berapa? Harganya 10.000, tapi karena lagi langka, ini harganya jadi 11.000 misalnya. 11.000. Oke. Kalau sudah, ya tarik ke bawah, ya. Kemudian buat pembelian. Oke. Nah, sampai di sini Bapak dan Ibu, ini belum dibayar ya. Jadi ketika kita seperti ini, ya. Ini fasenya adalah baru buat invoice, ya. Ini baru buat invoice, ya. Jadi kalau di sini saya bilang transaksi beli itu tahap pertamanya adalah buat invoice, ya. Invoice. Kemudian invoice. Oke. Nah, tahap satunya. Kemudian tahap duanya baru lakukan pembayaran. Lakukan pembayaran. Nah, oke. Oke. Misalnya dilihat seperti ini. Dari sini invoice ini, misalnya kita masih beli lagi ya. Beli lagi misalnya. Ini kan kemarin tanggal 18. Kemudian hari ini tanggal 19. Oke, suppliernya kita pilih. Kalau suppliernya di tempat lain nggak apa-apa juga ya. Tanggal 19 hari ini kita belanja. Oh, hari ini saya belanja jahe merah ya. Jahe merah katakanlah 30 kilo. Ya. Harganya dapat murah 15.000 misalnya. Udah cuman itu aja. Kemudian saya buat pembelian. Oke, ini buat pembelian 450.000. Kita lihat di pembelian. Ya. Oke. Di sini sudah ada pembelian ya. Nah, ingat di sini ada dua invoice yang belum dibayar. Yang pertama invoice pertama nilainya 415.000, yang kedua invoice yang kedua 450.000. Oh, yang ini saya mau bayar ya. Misalnya ini kita klik, kemudian pilih ke bawah, pilih tindakan ya. Pilih tindakan. Kemudian kirim pembayaran. Ya. Oke, dibayar kapan ini? Misalnya dibayar mau transfer, ya katakanlah saya transfer aja deh. Ya. Transfernya mau dibayar hari apa? Hari ini. Ya. Oke, ini ada dua invoice ya. Ada yang pertama, ada yang kedua. Kita mau bayar yang satu aja gitu. Bayarnya dari rekening mana? Misalnya dari Bank Jawa Timur. Ya, misalnya kita lunasin nih. Oke, ini saya lunasin deh. Yang ini belum saya cicil gitu ya. Kemudian kita buat pembayaran. Oke, sudah. Kalau sudah, kita juga bisa kirimkan bukti pembayaran ini ke
supplier kita, ya. Misalnya lihat review kas keluar. Ya, kita bisa kirimkan ini ke supplier, ya, ke pasar Bank aja. Ini ya sudah saya bayar. Kemudian di sini siapa yang tanda tangan, manajernya. Oke, ini bisa di print. Oke, misalnya kita lihat lagi dari pembelian tadi, ya, dari pembelian tadi. Kita bisa monitor, ya. Di sini sudah dibayar, ya, sudah dibayar. Nah, sudah sangat detail, ya. Yang ini kita masih punya hutang 1. Oke. Kita ke mind map dulu. Oke. Supplier sudah, transaksi beli sudah, ya, buat invoice, pembayaran juga sudah, hutang juga. Hutang nanti kita bisa tahu, ya. Dari sini kan kita bisa jadi tahu hutang. Ya, kalau misalnya mau tahu hutang nanti masuk ke laporan. Ya, nanti saya akan bahas hutang di sini kita melihatnya. Oke, dari transaksi pembelian kita pindah ke penjualan. Ya. Oke, hampir sama logikanya sama ini. Ya. Kita pilih menu penjualan. Kemudian kita lakukan. Oke, ini masih kosong. Ya, misalnya saya jualan nih. Ya, kasirnya jualan. Pelanggannya siapa? Nah, ini yang penting nih. Saya sarankan UMKM itu harus menyimpan data pelanggan, ya. Karena data pelanggan itu aset. Ya, misalnya di sini Bapak Bejo Waluyo, ya, misalnya. Oke, alamatnya mana? Misalnya Jalan Menukan Lor Jakarta, ya, misalnya. Nomor handphonenya tulis 0811 bla bla, simpan. Ya, ini penting ya untuk follow up, ya. Belinya kapan? Belinya kemarin, gitu ya kan. Dia beli apa? Oh, dia beli beras kencur, ya. Ini yang produk-produk dijual, ya, beli beras kencur. Berapa botol? Misalnya 200 botol. Kemudian dia juga beli misalnya kunyit asam. Kunyit asam itu berapa? Dia beli misalnya 400 botol. Oke, total belanjanya 5 juta. Sama seperti yang tadi. Buat dulu penjualannya. Ya, buat dulu penjualannya. Nah, apakah dia misalnya langsung bayar? Ya, kalau misalnya langsung bayar, ya langsung bayar. Kalau enggak, berarti ini jadi piutang, ya, jadi piutang, ya, seperti itu. Sama logikanya, hampir sama kayak yang tadi. Ketika transaksi jual itu, ya, kalau di web base, ya, kalau di web base tahapannya adalah buat invoice, invoice, invoice. Nah, yang kedua itu adalah lakukan pembayaran. Oke, ya. Ini saya akan contohkan kayak tadi. Ya, ini sudah dibuat invoice-nya. Kita misalnya jualan lagi, ya. Kita misalnya jualan lagi. Kita buat lagi pelanggannya, ya. Kalau misalnya pelanggannya yang tadi, ya dipilih aja yang tadi. Misalnya pelanggannya baru nih, misalnya pelanggannya baru siapa? Ibu Dewi, ya. Ibu Dewi, alamatnya mana? Misalnya Jalan Melati Lor, ya, Solo misalnya. Oke, nomor handphonenya berapa? Masukkan, ya kan. Kemudian disimpan. Ya, saya ingatkan selalu ke Bapak dan Ibu selalu nyimpen data customer, ya. Misalnya, oke. Dia beli apa? Di air mineral, katakanlah berapa? 200. Kemudian dia beli beras kencur juga. Misalnya beli beras kencur 500. Oke. Kemudian dia beli juga kunyit asam. Kunyit asamnya misalnya 1000. 1000, ya. Oke. Sudah 15 juta dia belanjanya, kemudian buat penjualan. Ya. Oke, buat penjualan, kita lihat di penjualan. Pak, sudah ada penjualan nih, ya, sudah ada penjualan. Apa yang dilakukan? Oh, ternyata Bu Dewi bayar, gitu ya. Bu Dewi bayar berapa?
Dia bayarnya nggak seluruhnya misalnya. Kalau misalnya bayar seluruhnya ya seluruhnya ya. Tindakan, oke, terima pembayaran. Maaf ya, nanti dari sini misalnya teman-teman kalau misalnya mau cetak nih ya, misalnya mau cetak piutang bisa di sini dilihat ya, lihat, kemudian bisa dikirim via email juga, kemudian bisa lihat faktur, misalnya gitu. Oke, ini kemudian preview PDF. Nah, ini bisa dikirimkan ke konsumen kita ya. Tapi ini yang belum dibayar ya, ini invoice bisa kayak gini ya, bisa kayak gini, kirimkan, di-download, dikirimkan ya. Ini kalau dia belum bayar dan dia mau minta ya. Sangat bagus sekali ini ya. Kemudian dia juga bisa uh, dicetak ya. Ini yang saya bilang butuh printer tadi. Ya. Kemudian oke, si ibu misalnya terima pembayaran. Kita itu yang terima pembayaran tuh kita ya, bukan si ibu karena ini penjualan. Oke. Dia misalnya setor kemana nih? Misalnya dia setor ke Bank Jatim tadi. Ya, misalnya di store ke Bank Jatim, transfer. Ya, kapan? Hari ini misalnya. Dia bayarnya berapa? Katakanlah bayarnya 10 juta. 123, 123. Oke, kalau lunas ya lunas ya, nggak apa-apa. Kemudian buat penerimaan. Ya, buat penerimaan. Kita lihat lagi di penjualan. Kita lihat lagi di penjualan. Ya. Oke, ini ada tulisan parsial, sudah dibayar setengah, ya, sudah dibayar setengah. Sementara yang Pak Bejo tadi belum dibayar, ya. Kalau dia misalnya mau dibayar, ya dibayar. Misalnya Pak Bejonya bayar, ya tanggal ini tindakan terima pembayaran, bayarnya kemana? Misalnya bayarnya ke kasir, ya kan, tunai, ya, tunai bawa uang segepok gitu dibayar, oke, kemudian buat pembayaran. Oke, kita lihat, kita lihat. Nah, ini sudah dibayar, ya, ini sudah dibayar. Kita juga dilihat di kas bank, pasti uangnya sudah sudah berubah, nambah gitu ya. Ketika ini kita klik, dia akan muncul. Ya, ini kita klik, dia akan muncul historinya seperti ini. Ya, oh pertama dapat uang 40 juta, ya kan? Ini modal, kemudian dapat transfer bank dari rekening, ya. Kemudian kita beli ke Bringharjo 415, Bu Dewi bayar 10 juta. Bisa detail seperti ini ya. Oke, ini kita sudah produknya sudah ya, buat produknya hampir sama dengan di pembelian. Customer sudah, transaksi sudah. Nah, kalau point of sale itu nanti kita gunakannya menggunakan uh, mobile ya. Jadi hampir sama sih sebenarnya, hampir sama. Intinya ya kayak gitu, buat invoice, kemudian terima pembayaran. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas biaya. Ya. Biaya ini tadi saya katakan contohnya apa, bayar gaji, ya. Contohnya apa, beli token listrik. Ya, maka di sini masuk ke biaya. Oke, misalnya kita buat biaya, katakanlah, oke, bayarnya dari mana? Misalnya bayarnya dari Bank Jatim tadi, duitnya ada di Bank Jatim, kemudian, nah misalnya yang nerima uangnya siapa? Misalnya Maya, ya, oke. Tanggal transaksinya kemarin, gitu ya. Nah di sini dipilih komposisinya ya, komposisinya misalnya kita beli apa nih? Misalnya beli plastik misalnya. Kalau plastik kita nggak bisa nulis plastik, berarti peralatan. Ya, peralatan kantor. Misalnya di sini tulis plastik asoy. Ya. Berapa? Katakanlah 30.000. 123. Oke, apalagi beli token. Kalau token tuh nggak bisa ngetik token, di situ ada iuran. Ya, iuran di sini token PLN misalnya. Berapa? Katakanlah 80.000. 123. Ya.
Oke, oh ada lagi yang saya beli. Apa yang saya beli? Misalnya parkir. Ya bukan beli ya, bayar misalnya. Parkir. Ya di sini misalnya parkir di mana? Parkir di mall misalnya. Berapa? 5.000. Ya. Ini adalah salah satu aktivitas. Kalau sudah, kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Dah, gitu. Kita buat lagi biaya lain. Ini kan tanggal berapa nih ya? Ini tanggal 18. Misalnya kita buat biaya lain, misalnya gaji, ya. Bayarnya dari mana? Ya, bayarnya dari Bank Jatim tadi, misalnya, atau dari kas, ya. Oke, yang nerima siapa? Nama yang nerima misalnya ya siapa gitu kita buat ya. Maya misalnya. Hari ini, oke. Misalnya dia gaji misalnya. Gaji ya. Misalnya gaji harian. Gaji harian tukang misalnya. Oke, berapa gajinya? Katakanlah 80.000. 123. Oke, sudah simpan. Maka kita lihat di biaya ya. Oh, selain pembelian dan penjualan, kita juga sudah melakukan pembayaran 80.000 sama 115.000 ya. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui di biaya ini adalah klasifikasi ya, klasifikasi. Nanti kita akan bicara detail di awal-awal itu saya tunjukin agak singkat aja, nanti bisa WA konsultasi dengan saya. Oke, sudah. Kemudian kita ke materi yang terakhir yaitu tentang laporan. Ya. Ini biaya sudah, ya. Biaya sudah. Kemudian kita ke laporan. Oke, laporannya langsung, ya. Laporannya langsung. Yang pertama adalah di sini laporan. Yang pertama itu biasanya orang melihat di neraca. Neraca itu adalah kondisi kekayaan kita hari ini, ya. Oke, oh ternyata uang di kas sudah 5 juta, Bank Jatim sudah sekian. Nah ini piutang ya, karena apa? Kita ada jualan yang belum ditagih. Nah kemudian oh kita juga punya hutang usaha ya. Kita misalnya klik piutang, kita tahu apa sih hutangnya gitu. Oh ternyata ada yang belum bayar gitu ya, ada yang belum bayar. Oke, sedetail itu ya Bapak dan Ibu. Ini sangat bagus sekali ya. Oh, ketika misalnya utangnya ada 450.000. Siapa ya? Oh, kita ke Pasar Beringharjo ya, beli-beli ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu bisa sangat detail ya, bisa real time ketika transaksi ini dilakukan seperti yang saya presentasikan ya. Oke, itu yang pertama adalah neraca. Yang kedua adalah laba rugi. Ya, kita bisa, ini penting nih untuk UMKM ya. Laporan laba rugi, misalnya laporan laba rugi. Oke, lihat laba rugi. Kita bisa pilih bulan ini misalnya gitu ya. Oke, kita misalnya pilih bulan ini. Oke, kemudian kita filter. Ya, kita bisa jualan 20 juta, belanja beban pokoknya 86, sudah bayar gaji, sudah bayar bensin, sudah bayar langganan, ya. Kemudian sudah lakukan penyusutan, ini peralatannya, ya. Maka kita laba bersihnya 900.000, ya. Ini laba bersih ya teman-teman. Teman-teman, ini laba rugi, beda dengan arus kas. Makanya saya jelasin di sini. Bisnis itu ada laba rugi, ada arus kas, ya. Bedanya di mana? Kalau teman-teman itu bisnisnya cash and carry, ya maka duitnya real. Kalau misalnya tidak cash and carry, maka kita juga harus melihat yang namanya laporan arus kas. Ya. Di sini laporan, kita pilih arus kas. Karena tadi ada yang belum bayar, ada yang belum kita bayar. Tentu uangnya berbeda ya. Oke, ini kita pilih bulanan. Oke, kemudian kita filter. Ya. Ya, ya, ini uang yang masuk baru 15 juta, ya.
Uang yang masuk baru 15 juta. Kita juga udah melakukan pembayaran 415 ya. Kita ada operasional di 195 ya. Maka total uang kita masih ada segini. Ya. Ini adalah kondisi keuangan real ya. Oke. Kemudian di laporan penjualan, kita juga bisa melihat laporan penjualan. Ya. Oke, kita masuk ke tab laporan penjualan, daftar penjualan. Oke, kita bisa lihat daftar penjualan per hari, per bulan, per tahun. Oh, hari ini kok nggak ada? Ya, memang nggak ada hari ini ya. Yang ada misalnya minggu ini, kita filter. Oh, ada dua ya, tanggal 18, tanggal 19 ya. Ini kan hari ini tanggal 20 ya. Bentar. Oke, ya. Oke, di tanggal 20. Ya, misalnya bulan ini masih sama. Jadi teman-teman melihat di sini. Kemudian kita juga bisa melihat penjualan itu per produk ya. Penjualan, daftar penjualan, kemudian kita lihat produk saya yang paling laku apa sih? Ya, misalnya ini penjualan per produk. Kemudian kita pilihnya filter lebih lanjut ya. Bulan ini kemudian kita nama produk. Oke, kemudian difilter. Ya, kita jadi tahu ya, ini saya bisa jualan 20 juta ya. Itu kapasitasnya seperti ini. Air mineral 200, beras kencer 70, kemudian kunyit asamnya 1400 ya. Nah, pembelian juga sama ya. Jadi laporan pembelian itu kita juga bisa tahu kita ini sudah beli apa saja ya. Kita ini sudah beli apa saja, kemana saja ya. Oke. Ini misalnya kita bisa beli. Oke. Kita bulan ini filter. Oh, kita udah belanja, bahkan kita tahu mana yang belum dibayar, kita juga tahu gitu ya. Oke. Pembelian kita juga bisa tahu hutang, bisa piutang ya. Jadi misalnya tadi di laporan tadi ya. Di laporan tadi pembelian. Kalau kita nyari hutang itu adanya di pembelian ya. Misalnya di sini daftar laporan hutang supplier. Oh, kita punya hutang supplier. Misalnya bulan ini filter. Oke. Ya, kita punya hutang ke Pasar Beringharjo 450.000 ya. Oke, invoice-nya ini gitu ya. Kita juga bisa tahu laporan piutang ya. Laporan piutang itu kalau piutang itu adanya di pembelian. Oke, di penjualan ya. Sorry. Piutang pelanggan. Uang kita yang belum kita terima ya. Kemudian bulan ini. Oke, kemudian filter. Oke. Bulan ini kita lihat. Oke. Bu Dewi itu punya invoice ya kan. 15 juta. Dia punya utang ke kita 5.100.000. Nah, ini yang kemudian nanti mungkin ditagih ya. Oke, yang terakhir adalah biaya. Ya, kita juga bisa buat di laporan kita ini udah ngeluarin apa aja sih ya. Dia masuknya di pembelian, di sini ada daftar pengeluaran. Ya, daftar pengeluaran. Kita lihat misalnya kita itu sudah bayar apa saja bulan ini ya. Kita lihat bulan ini, kemudian kita filter. Ya, maka laporan-laporan ini Bapak dan Ibu bisa lihat secara real time ya, secara real time baik itu di handphone ataupun di mobile ya. Kalau untuk mengelola UMKM ini sangat saya rekomendasikan dan alhamdulillah saya bisa menjadi konsultan dari Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa konsultasi sama saya tentang bisnisnya, tentang finance, tentang SDM. Mungkin ini dari saya ya, saya berharap sekali bisnisnya makin tumbuh, makin berkembang. Saya Budi Aryadi, partner bisnis Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.